Selamat berjumpa dengan saya Ajang Wahyudin, pemilik channel dari Ajwah Channel, kemudian Edu Narasi Channel, kemudian ada juga channel yang membahas khusus tentang sosial, politik, hukum, lingkungan, dan pendidikan. Kepada saudaraku semua, dimanapun berada, di seluruh dunia yang mendengar atau yang kebetulan mendengarkan atau menonton channel ini, di sini saya akan sedikit mengurai ataupun sama-sama kita mengungkapkan dan menyuarakan isu-isu tentang yang terjadi di seluruh sistem kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, yaitu sosial, politik, hukum, lingkungan, dan pendidikan. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan, para pendidik, para pengajar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, betapa rapuhnya alam kita, betapa sangat lemahnya kita sebagai manusia ketika tak sanggup dan tak bisa bersanding hidup dengan alam, dengan semesta itu sendiri. Sumber daya alam yang ada diperuntukkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar dipakai sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya, kemudian eksploitasi agar tidak berlebihan. Maka eksploitasi sumber daya alam yang ada di semesta ini haruslah betul-betul bijak dan bertanggung jawab. Komponen terpenting sebagai pengelola dan sebagai yang melakukan pengolahan terhadap sumber daya alam adalah negara. Negara itu ada pemerintah, ada rakyat tentunya. Karena pemerintah tanpa rakyat, apakah itu disebut pemerintah? Tidak juga. Lucu kan? Ketika pemerintah tidak memiliki rakyat, maka kedaulatan di tangan rakyat adalah hak mutlak, sebuah absolut yang tidak bisa diambil oleh siapapun, pemerintahan manapun, rejim manapun, dengan cara apapun pemerintah atau pemimpin tersebut dipilih. Sebuah sikap dan prinsip dari masyarakat bagaimana memilih pemimpinnya, bagaimana menentukan nasib bangsanya dan negaranya dalam konteks pemilu. Akan tetapi semua itu ternyata tidak melahirkan pemimpin yang menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mampu menunjukkan, memantaskan dirinya sebagai pemimpin rakyat, sebagai pemimpin negara yang membawa beban yang begitu berat, yaitu beban mandat dari rakyat. Mandat dari rakyat berarti memiliki konteks bahwa menjalankan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara Pancasila sebagai fundamental bangsa yang tidak bisa ditawar lagi. Konsep ini akan melahirkan betapa pemimpin itu adalah bukan penguasa, akan tetapi sebaliknya, pemimpin adalah sebagai bak bu rakyat, sebagai pelayan rakyat yang harus memberikan pelayanan, baik pelayanan konstitusi, pelayanan pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan merubah sistem struktur yang salah dan mengambil kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara sosial, bahwa pemerintah, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda dan sistem pembangunan agar sebuah negara berjalan, sebuah negara betul-betul mampu melaksanakan dan meningkatkan kualitas hidupnya, peradaban yang dibangun, sistem sosial, sistem ekonomi, politik, hukum, dan tetap berdasar kepada bagaimana menjaga alam dan lingkungan atau ekosistemnya. Ekosistem dijaga, alam dijaga, pembangunan berjalan merupakan sebuah kebijakan, sebuah hal yang betul-betul didambakan oleh setiap negara dimanapun berada. Tidak terkecuali negara yang miskin akan sumber daya alam ataupun negara yang melimpah akan sumber daya alam. Dan Indonesia
patut menjadi sebuah kebanggaan. Betapa melimpahnya sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negara Republik Indonesia. Akan tetapi marilah kita melihat fakta dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat banyak menderitanya daripada bahagianya, banyak kekurangannya daripada kemakmurannya. Maka tugas pemimpin sebagai pelayan rakyat adalah bagaimana menciptakan kemakmuran dalam keadilan, keadilan dalam kemakmuran sebagaimana amanat konstitusi dan misi isi perjuangan kemerdekaan. Sahabatku, saudara-saudaraku, lingkungan memegang peran penting dan tidak bisa disisihkan atau jadikan dikotomi dalam perjalanan pembangunan dan pengembangan serta menuju Indonesia maju. Apalagi pendidikan merupakan azas pembangunan sebuah negara, di mana kalaulah pembangunan itu berjalan tanpa azas dasar pendidikan, maka pembangunan itu tidak akan pernah berjalan sama sekali. Ini merupakan konsep yang betul-betul harus menjadi bahan pemikiran, bahan perubahan, bagaimana perubahan tersebut mampu menciptakan keadilan. Keadilan mampu menciptakan kemakmuran, dan kemakmuran berdasarkan kemanusiaan. Kemakmuran, keadilan, kemanusiaan akan berjalan apabila tegaknya hukum. Hukum yang mana? Hukum yang berpihak kepada kebenaran. Hukum yang berpihak kepada kebenaran akan menciptakan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas negara, politik, hukum, dan lain sebagainya. Peran penting masyarakat Indonesia yang begitu sangat-sangat antusias dalam menjalankan prinsip demokrasi Pancasila dengan tujuan bagaimana menciptakan ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, sistem kehidupan yang berbasis kepada sistem kerakyatan. Sosialistis yang harus kita jalankan, perubahan sosial yang harus dijalankan adalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Kekuasaan yang berkuasa, yang bercokol kepada keluarganya, kroni-kroninya, akan menciptakan sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan akan menciptakan kesenjangan sosial, ketimpangan sosial, dan hukum tidak akan berjalan. Bahkan hukum hanyalah namanya saja, ruhnya tidak ada, namanya ada. Keadilan sosial merupakan sebuah yang harus dan wajib, tanpa tedeng aling-aling bahwa keadilan sosial adalah merupakan hal yang wajib, yang harus pertama-tama dibangun, diciptakan, bahkan menjadikan sebuah rasa di mana masyarakat betul-betul memiliki rasa adil di segala bidang. Aspek kehidupan, aspek pendidikan, di bidang kesehatan, bidang segala hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, bahkan dijamin kehidupannya dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan bermasyarakat secara dinamis dan memiliki tanggung jawab yang sama. Kehidupan yang dinamis dalam masyarakat kecil, dalam masyarakat Indonesia, ada yang disebut dengan kearifan lokal, ada yang disebut dengan adat kebiasaan, yang disebut dengan adat kebiasaan, tanah ulayat adat, kemudian prinsip-prinsip seni dan tradisi yang dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi kekayaan alam, kekayaan bangsa itu sendiri. Sebagai kekayaan alam, kekayaan negara yang harus terintegrasi antara pendidikan, kebudayaan, seni, tradisi. Dan itu memerlukan moralitas yang betul-betul bisa diandalkan. Komitmen moral bersama adalah hal yang penting. Komitmen moral bersama adalah hal mutlak bagi seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menciptakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang lemah, bukanlah negara yang hanya bisa berkuar-kuar saja, omon-omon saja dalam penegakan hukum, penegakan konstitusi nasional, demokrasi Pancasila, ekonomi kerakyatan, dan segala yang berkaitan dengan konstitusi nasional, yaitu bagaimana kita menciptakan berkeadilan, berkemanusiaan, beradab. Moralitas tinggi pemimpin betul-betul dibutuhkan. Moralitas tinggi pemimpin
dengan hati nurani dan konsep kemanusiaan yang tinggi akan melahirkan bangsa-bangsa Indonesia yang bermartabat. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah melahirkan keragaman dan kekayaan budaya itu sendiri. Kultur budaya yang begitu sangat-sangat banyak, multikultur budaya Indonesia yang begitu tidak terhitung jumlahnya, melahirkan suatu kekayaan yang begitu tidak mudah untuk dijadikan kelemahan, justru menjadi sebuah kekuatan yang sakral. Nilai-nilai spiritual kebangsaan, nilai-nilai spiritual nasionalisme dan patriotisme pudar dan memudar gara-gara kita tidak memiliki pemimpin yang betul-betul mampu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada sosial kemasyarakatan. Pemimpin yang tak sanggup melaksanakan keadilan dan tak mampu menegakkan keadilan, ciri bahwa kita sedang berada dalam kemunduran. Fase ini adalah fase yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya. Saudara-saudaraku sekalian, maka fase berbahaya ini akan kita lewati, akan sanggup kita betul-betul memeranginya, asalkan komitmen moral dari pemimpin kita menegakkan keadilan sosial, menegakkan hukum, menegakkan sistem ekonomi kerakyatan bisa diwujudkan. Dan pemimpin yang hebat di negara kita adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat kecil, berpihak kepada orang-orang atau masyarakat yang selama ini menyokong tegaknya Indonesia dengan menjadi warga yang baik, warga yang cerdas, tidak pernah koruptif, tidak pernah menggasak kekayaan alam. Bahkan rakyat Indonesia adalah negara yang warga terbaik di dunia dengan tanpa mengeluh dan tanpa mengedepankan dirinya itu betul-betul berharap kepada sistem pemerintahan yang ada. Kehidupannya sudah menjadi bagian daripada kehidupan yang mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tinggal menunggu kebijakan bagaimana menciptakan bahwa kemandirian, bahwa berdiri di kaki sendiri adalah merupakan budaya Indonesia. Maka lahirlah yang harus diciptakan adalah melahirkan kebijakan yang berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sudah menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mentranslatekan buku-buku pelajaran, akan tetapi bagaimana seorang pendidik, seorang pengajar mampu menciptakan jiwa-jiwa kritis, membangun kesadaran anak-anak bangsa, kader-kader bangsa untuk lahir menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, kredibilitas, kualitas, dan profesional atau ahli. Ini merupakan cita-cita dan amanat isi perjuangan kemerdekaan yang harus diwujudkan oleh siapa saja pemimpinnya, baik pemimpin di desa, pemimpin di kecamatan, kabupaten, pemimpin provinsi, dan bahkan pemimpin nasional. Pemimpin nasional ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ada Panglima TNI, ada kementerian-kementerian, kemudian yang tertinggi adalah Presiden. Presiden sebagai pemegang mandat daripada rakyat harus betul-betul menegakkan, kalaulah betul-betul tahu permasalahan bangsa ini, tegas, laksanakan ketegasan, laksanakan titah mandat daripada rakyat tersebut untuk menciptakan Indonesia yang badatun toyibun warubun gupur gemah ripah loh jinawi. Rakyatna tangtrem kertor harja. Setiap langkah-langkah pembangunan, setiap isi-isi kebijakan betul-betul berpihak kepada yang namanya kerakyatan. Berpihak kepada rakyat, berpihak kepada masyarakat kecil yang mendukung seorang pemimpin berdiri dan bisa memegang tampuk kepemimpinan adalah suatu hal yang wajib dan mutlak dilaksanakan oleh rejim siapapun. Laksanakan konstitusi nasional, kembalilah kita kepada Undang-Undang 45, kembalilah kita kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai fundamental bangsa Indonesia, dan insya Allah akan terlahir kekuatan yang tidak akan bisa dirongrong oleh kekuatan manapun, ideologi manapun yang pernah meruksak dan merongrong dan menghancurkan bangsa ini dari peradaban dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Hitoh bangsa Indonesia
martabat bangsa Indonesia yang begitu mulia, yang begitu memiliki konsep-konsep yang begitu tinggi dari segi kehidupan, dari segi budaya, dari segi tradisi yang sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun terbangun, bahkan bertumbuh menjadi sebuah kebudayaan yang positif. Kebudayaan yang positif melahirkan tatanan kehidupan yang stabil, yang dinamis. Akan tetapi lihatlah, karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diterapkan oleh para penguasa yang tidak berpihak kepada kebenaran, yang tidak berpihak kepada hukum kebenaran, Indonesia akhirnya terpuruk seperti ini. Bapak Ibu hadir sekalian, apabila kita memiliki suara, maka suarakanlah. Karena isu politik, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Pendidikan terpuruk dengan tidak menghargai dan tidak menghormati dan tidak menempatkan guru sebagai modal dasar bagaimana Indonesia akan maju. Karena berpuluh-puluh tahun guru-guru yang mengabdi mendidik anak bangsa, kader bangsa, begitu dicemoohkan, begitu dilecehkan, begitu dibunuh karakternya, dibunuh wataknya oleh sistem yang sangat merugikan ini. Untuk itu, mau kemana bangsa ini? Mau dibawa kemana bangsa ini, negara ini, rakyat ini? Sumber daya alam yang melimpah dengan penduduk bangsa Indonesia yang begitu sudah jengah dengan keadaan dan sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang merugikan, kebijakan-kebijakan yang telah menjadikan kita terpuruk, bahkan kita sangat-sangat terpuruk dari segi ekonomi, sosial, politik. Pendidikan seakan-akan menjadi mercusuar pembangunan, akan tetapi para pendidiknya, para pengajarnya dibunuh secara karakter, dibunuh secara watak, bahkan ekonominya dijatuhkan. Ingat, pada suatu saat ada seorang filsafat barat yang mengatakan, kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkanlah dengan cara. Yang terpenting bagaimana panutan-panutan bangsa itu dihancurkan, moralitasnya, dedikasinya, integritasnya dihancurkan, martabatnya dihancurkan. Dan kebetulan Indonesia dihancurkan, guru-gurunya, pendidik-pendidiknya, martabatnya direndahkan. Ingatlah bahwa negara ini berdiri, negara ini bisa menjadi seperti ini bukanlah jasa mereka-mereka yang sekarang memiliki kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan ekonomi, dan mereka menghancurkan bangsa ini atas nama kepentingan negara. Padahal pada prinsipnya, pada dasarnya mereka sedang menghancurkan negara ini dengan memperkokoh golongannya, circle-nya, partai-partainya, bahkan telah memperkokoh kekuatan-kekuatan dengan oligarki untuk menghancurkan dan untuk mempertahankan kekuasaan yang sesaat ini. Maka dari itu, sahabatku semua, marilah kita membangun kesadaran bersama, membangkitkan kesadaran bersama bahwa bernegara, berbangsa, bernegara, berpolitik, mengerti atau mengetahui sedikit tentang hukum, tentang lingkungan, tentang pendidikan adalah merupakan mutlak, itu adalah kewajiban. Bangsa ini tidak akan pernah bangkit, bangsa ini tidak akan pernah bertumbuh, apalagi menjadi negara maju apabila kita telah melihat dan menyaksikan kedoliman-kedoliman, kelaliman dari rejim ke rejim telah menghancurkan sistem peradaban, sistem pemerintahan. Konstitusi kita hanya dijadikan wacana-wacana, omon-omon, bahkan hanya dijadikan sebagai bahan politik, bahan-bahan untuk kampanye saja. Ternyata pada kenyataannya semua itu adalah kebohongan, semua itu adalah kemunafikan untuk meneruskan figur-figur mereka, untuk mewujudkan kekayaan, untuk mengamankan diri-diri mereka dari kemiskinan. Kekayaan mereka tidak akan habis 7 turunan, kekayaan mereka tidak akan pernah habis 40-50 tahun karena hasil menggasak, hasil koruptif, hasil daripada melakukan kecurangan-kecurangan, daripada aturan, bahkan menjual belikan undang-undang, menjual belikan konstitusi nasional. Sadarlah saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita ini adalah warga negara yang harus terus melakukan perubahan. Jadilah agen perubahan,
Jadilah kita agen revolusi, revolusi sosial, revolusi politik, revolusi ekonomi, bahkan revolusi pendidikan demi bangsa negara dan Indonesia menjadi negara yang betul-betul diperhitungkan bermartabat, negara superpower di bidang sumber daya alam, di bidang ekonomi, superpower di bidang politik, superpower di bidang kekuatan pertahanan dan keamanan. Salam untuk semuanya saudara-saudaraku, bahwa channel ini dibuat hanya untuk saling menyadarkan, saling mengingatkan. Tidak ada niatan yang lebih daripada itu. Kita adalah terlahir yang dilahirkan dari berbagai zaman, sehingga kita memiliki konsep-konsep kenegaraan, konsep politik, konsep ekonomi, konsep sistem kemasyarakatan, dan sistem pemahaman tentang lingkungan yang harus dikolaborasikan, terintegrasikan atas nama Indonesia. Salam merdeka.